Ayo yang belum on cam, Luke, Mark, lagi pada apa? On cam dulu yuk. Ya saya, Risi mana? Ada? Nggak tahu. Oh enggak, lagi nggak serumah. Enggak. Oh. Luke sama Mark on cam dulu yuk. Kita mulai ibadah. Mark sama Luke. Dimulai aja Kak Catherine. Oke, selamat hari Minggu, shalom semuanya, selamat pagi ya, adik-adik, kakak-kakak. Halo, kita mau masuk dalam ibadah. Kita masih nungguin Luke sama Mark gitu ya, on cam. Sambil nunggu kita mulai aja buat ibadahnya, bentar ya. Nah, kita masuk dalam ibadahnya, tapi sebelumnya adik-adik seperti biasa dipersilakan untuk saat teduhnya pribadi masing-masing ya. Baik, jika sudah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 58, bait yang pertama dan kedua, Semua yang Tercipta. Silakan Kak Cit. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Kita masuk dalam doa pembuka, mari adik-adik kita satu dalam doa. Ya Tuhan, selamat pagi, terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami masih berkumpul beribadah bersama-sama bersama teman kami secara virtual ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya agar berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lanjut ke sebentar ya. Mazmur pujian. Mari kita sama-sama buka Mazmur pujiannya yang terambil dari Mazmur 19 ayatnya yang pertama hingga ke-7. Mazmur 19
Ayat yang pertama hingga yang ke-7. Sudah dapat semuanya? Belum ya? Oh, sudah. Kakak minta bantuan dari Yesaya. Bisa nggak Yesaya on mic dulu? Unmute dulu. Bisa terdengar? Ya. Oh ya. Nanti kakak baca yang ayat yang ke ganjil, nanti Yesaya yang genap ya, secara berurutan. Oke? Oke. Mazmur 19, ayat yang pertama hingga ke-7. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panasnya sinarnya. Demikian Mazmur pujian. Terima kasih ya saya. Kita masuk ke dalam Kidung Jemaat 33, bait yang pertama 3. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Febri. Dipersilakan Kak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita satu dalam doa, kita mau persiapkan dulu bacaan Alkitabnya. Terambil dari Perjanjian Baru. Terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 4. Injil Matius pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 4. Sudah ketemu semua adik-adik ya? Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan ketika Engkau boleh mempertemukan kami kembali di dalam ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang mau menuntun kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati pikiran jiwa kami ya Tuhan.
Mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaannya kakak yang bacain buat kita semua ya tuh. Adik-adik ya. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, sebelum mulai perenungannya, kakak mau tanya dulu suaranya jelas? Jelas ya? Ada menggaung-menggaung gitu nggak? Enggak. Enggak ya? Oke, thank you. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini jelas ya sesuai dengan judulnya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Di ayatnya yang pertama itu dibilang, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kakak mau tanya dulu nih, ke siapa ya? Benaya. Setelah Yesus turun dari bukit itu dari mana sih Benaya? Dari abis ngapain gitu, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu? Marcelin? Nggak tahu juga. Kita mau coba lihat di pasalnya yang kelima ya adik-adik, sampai dengan 7, di Matius 5, pasalnya yang kelima sampai dengan 7, di situ judul bacaan besarnya itu khotbah di bukit. Kenapa Tuhan Yesus bisa sampai khotbah di bukit? Kalau kita mau lihat di pasal yang sebelumnya, di situ dibilang di ayat pasal yang keempat ya, ayat 23, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Kakak bantu baca ya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dan dari Dekapolis, dan Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, adik-adik, kalau kita baca di pasalnya yang keempat, setelah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ya, ke-12 muridnya itu, dan kita tahu ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya langsung ikut ya adik-adik ya, langsung ikut Tuhan, dan di dalam pelayanan, Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan banyak orang sakit, di situ dibilang ya, menyembuhkan orang yang sakit ayan, lumpuh, yang kerasukan juga. Dan ketika banyak orang akhirnya mendengar kabar itu, melihat mukjizat itu, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Pada saat itu ya adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus melihat di pasalnya yang kelima ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit.
Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang mengikuti dia, berbondong-bondong, Tuhan Yesus tergerak untuk mengajar, untuk khotbah. Di situ di pasal 5 sampai 7 itu khotbah Tuhan Yesus di bukit ya adik-adik. Di situ perikopnya banyak ya, ada ucapan bahagia, garam dunia dan terang dunia, Yesus dan hukum Taurat. Banyak sampai pasal yang ke-7 itu tentang khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus khotbah ke banyak orang yang berbondong-bondong itu untuk mengajar. Ketika mulai banyak orang mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat, penuh kuasa gitu ya, banyak orang ingin mengikuti dia, dan Tuhan Yesus mengajar untuk bisa banyak orang mendengar suaranya, maka Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk bisa orang-orang itu mendengar suara Tuhan Yesus. Nah, di pasal 8 ini adik-adik, di ayat yang 1, tadi kan dibilang setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong. Jadi ketika turun dari bukit itu masih banyak orang yang mengikuti dia, datanglah seorang yang sakit kusta. Kemudian seorang sakit kusta ini sujud, adik-adik ya. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia sujud, menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kakak mau tanya sekarang ke Yesaya. Tahu nggak sakit kusta itu apa sih, Dek? Atau yang lain deh, ada yang bisa tahu nggak sakit kusta itu apa? Penyakit kulit. Penyakit kulit, ya. Sakit kusta itu sakit kulit ya adik-adik. Jadi sakit kulitnya bukan sakit kulit biasa, tapi sakit kulit yang sudah sangat parah. Sakit kulitnya itu bisa bikin anggota tubuh rusak gitu ya. Anggota tubuh menjadi busuk. Jadi kulitnya itu udah bisa sampai mengeluarkan nanah gitu ya. Mengerikan. Pokoknya ketika kena penyakit itu, tangan bisa potong, pokoknya bisa menjadi busuk, menggerogoti tubuh. Dan itu penyakitnya penyakit berbahaya karena menular ya adik-adik. Sehingga orang yang sakit kusta itu pasti dijauhi, pasti dikucilkan, pasti dibilang orang berdosa. Pasti nggak ada yang mau deket-deket deh kalau misalnya ada seorang yang sakit kusta. Dan pada saat itu ketika Tuhan turun dari bukit, ada seorang sakit kusta, dan dia sudah mendengar bahwa Tuhan sanggup melakukan segala mukjizat, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia ingin sembuh, tapi dia berkata kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan dia gitu ya. Dan ketika itu juga jawaban Tuhan Yesus apa? Di ayatnya yang ketiga ya adik-adik. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dan ketika Tuhan mendengar dan melihat orang kusta itu sujud, lalu bilang kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan dia. Tuhan Yesus nggak hanya diam ya adik-adik. Di situ responnya Tuhan Yesus langsung menjamah orang itu. Lalu Tuhan bilang, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika itu juga sembuh gitu. Luar biasa ya adik-adik. Seketika itu juga penyakitnya hilang bersih gitu. Seketika itu juga orang kusta yang tadinya menderita adik-adik, dia menjadi sembuh. Nah adik-adik, di dalam pembacaan ini kita mau sama-sama merenungkan ya adik-adik. Kalau kita lagi sakit, apa sih yang kita rasakan? Senang atau sedih? Marcelin? Kalau lagi sakit, senang atau sedih? Sedih ya? Sedih ya, pasti kita semua sedih kalau lagi sakit tuh nggak ada yang sakit terus seneng gitu ya. Kalau lagi sakit, inginnya sakitnya lama atau sebentar sih? Pasti sebentar ya, nggak pengen kita lagi sakit terus lama-lama berkepanjangan gitu, nggak pengen ya. Semuanya pasti ketika kita lagi sakit, kita pengennya cepat sembuh, cepat aktivitas lagi kayak biasanya. Sama seperti orang kusta ini juga ketika lagi sakit, dia pengennya sakitnya nggak lama-lama, pengen cepat sembuh. Dan ketika itu juga Tuhan melakukan mukjizatnya dan dia sembuh.
Adik-adik, ketika Matius menulis Injil ini, adik-adik ya, ketika Matius menulis Injil ini, dia menulis bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan seorang kusta. Kita juga mau belajar sama-sama percaya bahwa mungkin kakak-kakak pelayan yang lain juga udah suka bahas ya adik-adik, bahwa sekarang kita sedang menghadapi masa pandemi, masa-masa yang sulit buat semua orang, masa-masa yang sukar. Ketika Matius menulis ini, menulis Injil Matius ini juga ini mau sama-sama mengingatkan kita semua, sama-sama mau menegur kita juga bahwa kita harus percaya bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Ya adik-adik ya, bahwa pandemi ini akan berakhir sesuai waktu Tuhan. Gak ada yang tahu mungkin kapan pandemi ini akan berakhir gitu kan. Kita udah melewati ini udah hampir setahun ya adik-adik dan belum juga selesai, belum juga berakhir. Tapi di Injil Matius ini kita mau sama-sama percaya bahwa ada akhir dari segala pandemi ini ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau baca di Pengkhotbah 3 ayat 1, ada yang bisa bantu kakak baca? Pengkhotbah 3 ayat 1. Ada yang boleh bantu baca? Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Thank you. Kalau di sini dibilang ya, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Kita mau sama-sama percaya bahwa pandemi ini akan berakhir ya. Tidak akan terus-terus seperti ini karena dibilang bahwa segala sesuatu itu ada masanya kok. Segala di bawah langit itu ada masanya gitu. Hanya kita harus melewati aja dulu proses ini gitu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk ada dalam situasi seperti ini adik-adik ya. Kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus yang izinkan, tapi bukan Tuhan Yesus yang membuat ini semua ya adik-adik ya. Kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus mengizinkan kita melewatinya, bukan berarti Tuhan yang merancangkan pandemi ini gitu. Bukan berarti Tuhan ingin mencelakakan anak-anaknya. Karena kita mau sama-sama percaya di Yeremia 29 ayat 11. Ada yang boleh bantu baca lagi? Yeremia 29 ayat 11. Boleh siapa aja? Luke mungkin Luke? Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kita mau percaya bahwa bukan Tuhan yang merancangkan pandemi ini ya, tapi Tuhan mengizinkan ya. Seperti mungkin adik-adik sudah pernah dengar kisahnya Ayub, ya, pasti sudah sering dengar ya kisahnya Ayub, di mana bukan Tuhan yang membuat dia celaka, tapi Tuhan izinkan Ayub melewati itu semua ya. Sama seperti pada saat ini, kita juga Tuhan izinkan untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa pandemi seperti ini ya Tuhan izinkan, supaya apa sih adik-adik Tuhan mengizinkan itu semua? Kita mau buka di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Kakak bantu baca ya, di Roma pasalnya yang ketiga. Roma pasalnya yang kelima. Ayat 3 sampai 5.
Kakak bantu baca, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tuhan Yesus mengizinkan kita ada di masa-masa ini, karena apa? Supaya kita bisa tekun. Ketika kita tekun, kita tahan uji adik-adik. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Masa-masa sulit itu adalah masa-masa ujian, ya. Kita mau sama-sama percaya bahwa masa-masa sulit itu masa-masa ujian untuk iman kita. Apakah kita tetap setia sama Tuhan atau enggak gitu. Tuhan Yesus mau lihat iman kita gitu ya. Iman kita ini iman yang kalau kita dekat sama Tuhan, kalau lagi sehat aja, kalau lagi banyak berkat aja, kalau lagi senang-senang aja, kalau lagi semuanya berjalan lancar, atau iman kita itu iman yang walau kita sakit, walau kita menderita, walau kita kehilangan, walau kita dalam masa-masa sulit, tapi kita tetap mau percaya sama Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Itu pilihannya. Ketika kita dalam masa-masa sulit, kita mau sama-sama percaya bahwa kita sedang diuji adik-adik untuk dilihat sama Tuhan. Bagaimana iman kita? Iman kita itu iman yang mau cari keuntungannya aja, atau mau cari pribadi Tuhan Yesusnya gitu. Mau dekat sama Tuhan Yesusnya ya. Jadi walau dalam masa apapun, walau Tuhan izinkan ada di masa apapun, kita mau sama-sama mau dekat sama Tuhan, kita mau sama-sama percaya sama Tuhan ya adik-adik. Dan itu nggak mudah, itu nggak gampang ya adik-adik ya. Itu butuh proses, itu butuh terus dilatih setiap harinya ya. Ketika kita dalam masa sukar nggak gampang kita bilang kita mau tetap ikut Tuhan gitu ya. Tapi kita mau diajar bahwa ya itu tadi rancangan Tuhan tuh bukan rancangan kecelakaan kok. Pasti rancangannya damai sejahtera. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita itu tuh pasti ada tujuannya. Itu pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua gitu. Dan ketika sudah kita bertekun dan kita sudah tahan uji ya akan timbul pengharapan. Dan dibilang pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Ketika Tuhan izinkan kita melewati masa pandemi ini adik-adik ya, pasti ada akhirnya, pasti ada endingnya, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kalau kita terus setia ikut Tuhan, kalau kita setia terus percaya sama Tuhan ya adik-adik ya. Dan di masa-masa pandemi ini juga kita di sekelilingnya orang-orang yang mengalami sakit COVID ya adik-adik ya. Di sekeliling mungkin banyak orang juga yang terkena dampak pandemi ya adik-adik. Mungkin dia terkena positif COVID. Di situ kita juga diajar bahwa dalam masa-masa sulit ini kita mau sama-sama saling tolong-menolong ya adik-adik. Tetap jaga jarak tapi jangan ngejudge ya, ngejudge orangnya. Jangan sampai bilang bahwa dia kena kutuk gitu ya. Seperti yang orang kusta itu alamin gitu ya adik-adik ya. Tapi kita mau bantu sebisa kita ya. Kalau kita bantu sebisa kita, apakah kita kasih makanan gitu ya adik-adik ya, ditaruh di depan pintunya atau gimana gitu ya caranya gitu adik-adik. Mau saling bantu di dalam masa-masa sulit ini adik-adik. Nah itu tadi adik-adik yang bisa kakak bagikan. Jadi di dalam kita mengikut Tuhan itu, kita mau cari apa? Kita mau cari berkatnya aja, kita mau cari untungnya aja ya adik-adik, atau kita mau cari pribadinya Yesus gitu, atau kita mau lebih dekat sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama tadi, dan murid-murid yang pertama itu bilang, ya ikut Tuhan gitu ya, langsung ikut Tuhan, ikut mengikut Tuhan Yesus. Kita juga mau sama-sama belajar ketika Tuhan Yesus panggil kita kemanapun,
Panggil kita dimanapun, panggil kita di dalam situasi apapun, kondisi apapun, kita mau jawab, iya Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mematarakan ya Tuhan, sehingga kami tidak hanya mendengar saja ya Tuhan, tapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Kami ingin mengandalkan Engkau di dalam setiap masa-masa hidup kami yang kami lewati ya Tuhan. Kami ingin terus berpegang pada Engkau ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tetap teguh beriman hanya kepadamu saja ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Febri. Mari kita lanjut ibadah. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 277, bait yang pertama, firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kita masuk dalam doa syafaat. Kakak minta bantuan dari Marcelin, bisa? Marcelin? Bisa? Unmute dulu. Nah, nanti diakhirin sama Kak Febri ya. Oke, Marcelin? Oke, dimulai dari Marcelin ya. Silakan. Pokok doanya Kak. Oh, ya. Buat seperti biasa, buat sekolah, buat orang tua, buat yang lagi musibah sekarang-sekarang. Ya, semoga dapat selesai gitu masalah-masalah yang udah terjadi di Indonesia itu. Yang di berita sekarang. Nanti dibantu sama Kak Febri. Pokoknya Selin doain aja dulu. Ya. Teman-teman, mari kita Oke. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami lewat Zoom ini. Setidaknya kami masih bisa beribadah Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Semoga bangsa kami bisa cepat pulih dari virus yang sedang ada ini, yaitu pandemi COVID-19 Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong pulihkan daerah-daerah yang terkena bencana alam Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan pulihkan mereka, biarlah Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Lalu kami juga mau berdoa untuk gereja kami yang sedang dalam proses pembangunan. Tuhan Yesus tolong campur tangan-Mu Tuhan, tolong bimbingan Roh Kudus, biarlah Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhannya gereja kami Tuhan. Tuhan tolong lancarkan pembangunannya dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Berilah mereka kesehatan Tuhan, tolong lindungi mereka dari segala mara bahaya dan segala sakit penyakit Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Tidak lupa juga kami mau berdoa untuk sekolah kami. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan kemudahan dalam belajar Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa berkumpul beribadah lewat Zoom bersama kami Tuhan, biarlah
mereka minggu depan bisa berkumpul kembali bersama kami, bisa bersekutu kembali dengan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di dalam doa syafaat ini kami rindu juga berdoa untuk kakak-kakak pelayan persekutuan Truna ya Tuhan. Di dalam pelayanan mereka ya Tuhan Yesus, Tuhan mau pimpin, Tuhan mau berkati ya Tuhan. Tuhan memberikan roh sukacita di dalam melayani ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam studi mereka ya Tuhan. Tuhan juga mau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka dimanapun mereka tempatkan, Tuhan tempatkan, sekiranya mereka boleh menjadi berkat dimanapun itu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap hal yang boleh pengurus dan pelayan lakukan ya Tuhan. Terlebih kami akan masuk ke dalam program yang baru. Tuhan Yesus memberikan hikmat ya Tuhan agar setiap program yang boleh dirancang, dikerjakan, itu semua memuliakan nama Tuhan, dan adik-adik boleh dan kami juga boleh semakin mengenal Engkau lebih lagi melalui program Persekutuan Truna ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Selin. Kita masuk kembali dalam persembahan. Nah, adik-adik bisa persembahannya lewat M-Banking BCA, GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, atau bisa langsung ke gereja atau dititipin kepada orang tuanya, ataupun bisa scan yang ada di layar. Oke? Sambil kita menyiapkan persembahannya, kita menyanyi dari PKJ 147, bait yang pertama dan ketiga, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita masuk dalam doa persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong ajar kami Tuhan untuk setia dalam keadaan apapun Tuhan, bahkan dalam masa
sulit ini ya Tuhan, karena kami yakin bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin memberikan sebagian kecil dari apa yang kami punya Tuhan, tolong berkati, tolong terima persembahan kami ini agar berguna bagi pembangunan gerejamu ya Tuhan, dan pelayananmu dimanapun pelayananmu berada ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita langsung masuk ke dalam mata PT. Silahkan. Adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Untuk warta PT kita hari ini ada beberapa poin. Untuk minggu depan, kita bakal HUT PT. Jadi nggak ada Zoom, nggak ada IHMPT via Zoom, tapi IHMPT-nya langsung ke YouTube gereja. Jadi online tetap di rumah ibadah adik-adik, tapi via YouTube GPIB Sejahtera. Oke, jadi lewat YouTube GPIB Sejahtera, dan kakak-kakak layannya diwajibkan untuk hadir di gereja langsung, karena akan ada pembagian tugas di sana. Jadi semua kakak layan dan pengurus diwajibkan untuk hadir di gereja jam 10, kita kumpul jam 9 di gereja. Untuk adik-adik tetap ibadah online, tapi lewat YouTube GPIB Sejahtera. Terus yang kedua, yang belum kumpulin video, adik-adik tolong dikumpulin. Di sini ada Yesaya, ada Jordan, ada Hosana, ada Luke, maaf belum ngumpulin. Oke. Jadi adik-adik yang belum ngumpulin videonya, tolong dikumpulin. Videonya video apakah ada di grup itu ya, grup PT ya, untuk cara mainnya. Gampang kok, nggak terlalu susah. Jadi nanti adik-adik bisa ikutin apa yang ada di Google Drive, suaranya Kanadia sama musiknya, itu diikutin aja. Nanti ditunggu sampai jam 8 malam ini paling terakhir untuk disiarin di HUT PT minggu depan. Kakak-kakaknya juga boleh ya minta tolong bantuannya untuk Kak Catherine, Kak Alisa, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Kak Steph. Masih ada Kak Catherine, sorry. Oh, masih. Terus untuk tanggal 7 Februari kita mulai ibadah online lagi via Zoom. Via Zoom nanti bakal dikirim lagi linknya. Kasih tahu adik-adik layannya yang lain, karena itu dalam rangka ibadah HUT PT. Mau ada apa nanti kita tunggu aja tanggal 7 Februari ya. Jadi semuanya harus datang lewat Zoom. Jadi kita bakal ada perayaan HUT PT. HUT PT-nya tanggal 7 Februari bersama dengan kakak layan dan adik layan via Zoom. Minggu depan 31 Agustus bersama dengan jemaat di gereja. Adik-adik live ibadahnya via YouTube. Dan untuk kakak-kakak layan diwajibkan untuk hadir, karena kita bakal ada Mars Teruna, terus ada pembagian tugas juga. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kembali lagi ke Kak Catherine. Oke, terima kasih Kak Steph. Kita lanjut ke pengutusan, amanat pengutusan. Mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 283, bait yang pertama dan ketiga. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, masih ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang.
Berjalanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya kami boleh semakin lebih baik lagi ya Tuhan Yesus dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami semakin dekat lagi akan Engkau ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Adik-adik terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, adik-adik disilakan untuk satu minyak kembali. Oke, adik-adik terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tunggu ya videonya untuk Dennis, Yesaya, ada Hosana nih juga, ada Luke, ada Mark, ada Jordan. Ditunggu videonya sampai jam 8 malam. Kasih minta tolong banget supaya nanti di HUT PT semuanya bisa gabung pas lagi pelayanan puji-pujian. Oke, ditunggu ya Dennis, Yesaya. Yesaya kasih tahu Trisi ya. Ditunggu sampai jam 8 kemarin ditunggu nih. Terus Mark, Luke juga, Hosana juga. Hosana diikutin aja suaranya yang ada di Google Drive. Jordan juga diikutin aja di Google Drive. Tadi udah ada di grup PT ya. Jadi adik-adik bisa lihat di situ, nanti tinggal dikumpulin aja. Oke Hosana, oke Jordan, terima kasih untuk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Silakan leave room. Kakak jangan leave room dulu ya. Terima kasih, Kak. Sama